Halo Sobat Nime, gimana perkembangan PDKT-nya? Masih stuck di sana saja atau udah ada perkembangan lain nih? Coba aja kali jajanin totoboki sesekali gitu kan. Jangan seblak mulu, siapa tahu seleranya rada-rada Korea. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan lagi Magic Emperor part kelima dari season 2. Langsung aja yuk kita gas! Part kelima dimulai dari chapter 222. Setelah rapat panjang di gerbang Kaisar, kini screen cerita kembali ke tokoh utama kita. Kini Ivan bersama dua orang tetua baru dari keluarga Luo. Mereka bertiga yang sudah berada di dekat kota Feng berbincang-bincang apakah perintah pembantaian iblis memang dibatalkan. Kenapa mereka bisa tahu, padahal tidak ada di antara mereka yang ikut ke dalam rapat itu? Ya, hal itu diketahui karena Pak Tuwali berasal dari gerbang Kaisar. Ia sudah mendapatkan sedikit bocoran sebelum ia pergi mengejar Ivan. Yang Song yang terus-terusan bertanya tentang perintah pembantaian iblis membuat Pak Tuwali kesal. Ia bersumpah akan merobek mulut Yang Song kalau ia terus-terusan bertanya. Ivan pun menenangkan Yang Song dengan mengatakan, jangan khawatir. Jika perintah itu dilakukan, pasti tidak dalam waktu dekat, dan mereka masih memiliki waktu untuk bersiap-siap. Tapi baru saja ia berkata seperti itu, kini Ivan dan Pak Tuwali merasakan sesuatu. Ivan dan Pak Tuwali merasakan kalau ada fluktuasi energi yang sangat padat. Ivan pun terlihat panik. Ia berpikir apa mungkin perintah pembantaian iblis benar-benar dilakukan. Ia tidak mengkhawatirkan dirinya karena ia yakin dirinya bersama dua orang ini pasti dapat bertahan, tapi tidak untuk keluarga Luo. Pak Tuwali langsung saja menggunakan intuisinya untuk melihat keadaan di dalam kota Feng. Tapi yang ada di mata Pak Tuwali hanyalah Ivan, karena Ivan ternyata menggunakan penglihatan ilahi miliknya. Dan ia menyadari kalau Ivan ini sangat-sangat berbahaya dan sudah siap jika terjadi sesuatu. Terlihatlah Ivan dan Pak Tuwali menggunakan energinya, tapi tidak dengan Yang Song. Dia masih pelangak-pelongok karena tidak tahu apa yang terjadi. Ivan mengatakan kalau ia merasakan ada dua orang yang berada di level Shenzhou dan satu orang lagi berada di ranah Shenzhou tingkat 4. Dan 3 orang lainnya berada di ranah Tianxuan. Tapi Ivan pun tertrigger dengan dua orang itu. Entah apa maksudnya, kita tidak tahu. Pak Tuwali yang melihat ke arah gunung tempat keluarga Luo berlindung, ia sangat-sangat terkesima karena tempat itu dilindungi oleh arai kuno. Bahkan arai ini lebih kuat atau sama kuatnya dengan arai yang dimiliki oleh gerbang Kaisar. Ia pun mengatakan bahkan 3 orang yang berada di lapisan Shenzhou akan kesulitan untuk menembus lapisan arai pelindung ini. Yang Song mengatakan kalau ada 3 orang di lapisan Shenzhou bergerak secara bersamaan, pasti ini perintah dari 7 kepala keluarga, karena hanya merekalah yang dapat mengirim orang-orang kuat seperti itu. Tapi Ivan pun mengatakan, slow, jangan panik. Karena ini tidak ada hubungan dengan perintah pembunuhan iblis. Karena sampai saat ini mereka tidak bergerak, berarti mereka saat ini masih menunggu perintah dari kepala keluarga. Tapi Yang Song pun terus-terusan saja bawel. Ia pun bertanya kalau bukan perintah pembunuhan iblis, kenapa mereka perlu mengirim orang-orang kuat yang berada di ranah Shenzhou. Ivan dengan sangat percaya diri ia mengatakan mereka mengirim orang-orang itu untuk membunuhnya. Bahkan mereka telah menyiapkan banyak sekali jebakan hanya untuk membunuh dirinya. Yang artinya saat Ivan memasuki kota Feng, ia pasti akan mati. Tapi Ivan pun tetap santuy, karena saat ini ia juga memiliki orang yang berada di ranah itu. Ya, itu adalah Pak Tuwali.
Tuan Li juga sangat percaya diri. Ia mengatakan bahkan para pemula itu tidak akan bisa menyentuh sehelai pun rambut Ivan. Ivan pun mengatakan agar Pak Tua Li melindungi dirinya. Pak Tua ini sangat percaya diri untuk menghadapi 3 orang secara bersamaan, tapi Ivan menghentikannya. Pak Tua ini pun baru sadar walaupun ia sangat percaya diri, tapi menghadapi 3 orang yang memiliki level yang hampir sama dengannya secara bersamaan itu akan sedikit merepotkan. Ivan pun meminta Pak Tua Li untuk mendekat. Ia lalu membisikkan sesuatu. Ia pun memberitahu kalau saat ini ia memang tetua dari keluarga Luo, tapi dunia masih belum mengetahui itu. Ia pun mengatur suatu rencana. Ia juga mengatakan berilah tamparan keras saat kau datang. Setelah mendengar semua rencana Ivan, Pak Tua ini pun langsung terbang ke kota Feng. Dan untuk Yang Song, Ivan pun menariknya untuk segera mengikutinya ke arah gunung tempat keluarga Luo. Di dalam kota Feng, kepala keluarga Cai, yaitu seorang bangsawan lokal, ia pun sedang berbicara dengan anak laki-lakinya. Anak laki-lakinya ini sangat kesal dan marah karena nona muda Luo telah menolak dirinya. Ia merasa hal itu terjadi karena munculnya Ivan. Ia juga menganggap dirinya lebih baik daripada Ivan. Ia yang sedang ngamuk-ngamuk sama bapaknya tiba-tiba didatangi oleh si Jalang ini. Jalang ini pun mengatakan kalau tetua dari keluarga agung sedang memanggil mereka. Sesampainya di sana, kepala keluarga Cai dan anaknya langsung saja berlutut. Ketiga orang itu menanyakan tentang keluarga Luo dari Pak Tua ini. Karena ia sangat takut dengan keluarga agung, ia pun mulai menjelaskan semua hal yang ia ketahui tentang keluarga Luo dan kekuatan tempur mereka. Mereka bertiga pun juga bertanya bagaimana ada arai kuno di sana dan apakah Pak Tua ini tahu bagaimana cara memasukinya. Dengan tegas ia mengatakan kalau arai itu ditinggalkan oleh Ivan. Ia memberikan arai itu kepada nona muda Luo sebelum ia pergi pada 2 tahun lalu. Ia juga meyakinkan kalau ia tidak tahu menahu tentang hal ini. 3 orang ini yang berada di tahap Tian Xuan langsung berdiri dan memberikan salam. Ketika mereka menyadari kalau ada 3 orang tetua yang berada di tahap Shenzhou tiba-tiba saja datang. Tetua dari lembah Yongming pun mengatakan kalau ia merasakan ada 3 orang di luar sana yang memiliki tahap penempat tulang, Tian Xuan, dan 1 orang di tahap Shenzhou. Tiba-tiba ia merasakan ada kekuatan yang sangat luar biasa mendekati mereka dan dia bergerak sangat cepat. Dan tiba-tiba saja di depan pintu terlihat ada aura energi yang sangat padat. Dari balik asap putih itu terlihatlah ada mata seorang predator. Mereka pun sadar kalau itu adalah orang yang sangat berbahaya. Mereka yang melihat Pak Tua Li datang langsung berdiri dan menyapanya. Pak Tua Li yang datang langsung saja menampar tetua lembah Yongming. Ia mengatakan kenapa mereka masih belum mengambil alih keluarga Luo. Melihat para tetua tunduk dengan Pak Tua yang baru saja datang, membuat para kroco-kroco ini keringat dingin. Pak Tua dari lembah Yongming pun bertanya kenapa Pak Tua Li ada di sini. Bukankah mereka tidak bersama gerbang kaisar dalam misi kali ini? Mendengar itu, Pak Tua ini pun langsung saja mencomot muka dari tetua Yongming. Ia mengatakan kalau mereka tidak menunda-nunda tugas itu, bagaimana mungkin Ivan bisa menyelinap masuk ke dalam formasi arai itu dan menghilang tanpa jejak. Tetua dari hutan Harpy yang terkejut ia mengatakan bagaimana Ivan bisa lolos dari 6 tetua lainnya dan bahkan bisa lolos dari Tuan Li. Tapi sebelum ia menyelesaikan pertanyaannya, ia langsung ditabok lagi sama Pak Tua Li. Pak Tua Li pun mengatakan agar mereka semua mengikuti dirinya ke arah gunung batu itu.
Tetua dari Raja Obat Racun mengatakan kalau mereka belum menerima surat dari kepala keluarga mereka, jadi mereka tidak berani bertindak. Mendengar itu, Pak Tuali pun langsung menaboknya lagi. Ia pun memaksa untuk mereka semua mengikutinya. Jika tidak, ia mengancam dengan aura membunuhnya. Para master yang baru saja tiba ini langsung saja berdiskusi, apa mereka harus mengikuti Tuan Li apa tetap di kota Feng. Tapi mereka yang mendapatkan tabokan maut dari Pak Tua ini akhirnya memutuskan untuk mengikuti Pak Tua Li agar tidak ditabok lagi. Melihat 3 orang master mereka pergi, membuat 3 orang lainnya pun mengikuti kemana mereka pergi. Melihat orang-orang yang berada di ranah Tianxuan patuh, bahkan master-master mereka pun ditabok begitu saja, membuat para rakyat jelata ini ketar-ketir. Bapak dari si Zalang ini mengajak putrinya untuk mengikuti kemana mereka pergi, untuk menjilati mereka, agar nyawa mereka dapat diampunkan. Keluarga Cai pun mengikuti mereka untuk melakukan hal yang sama. Di dalam hutan gunung berbatu terjadilah suatu perdebatan. Perdebatan itu diisi oleh diskusi tentang keluarga Luo. Nona muda Luo saat ini mengendalikan area itu. Kini ia dapat merasakan bila ada seseorang yang mendekati tempat mereka. Saat ini ia menyadari kalau ada banyak orang yang mendekati tempat mereka. Si kakek ketua bandit ini pun memberikan saran agar Nona Luo beristirahat sejenak. Karena ia melihat Nona sudah terlalu lelah. Bila seperti ini terus, maka area pelindung ini akan segera melemah dan akan dengan mudah ditembus oleh para penyusup. Tapi si Nona muda ini pun tetap bertahan karena ia tidak mau kecolongan dan melihat keluarganya hancur untuk kedua kalinya. Tuan muda ini dengan raut wajah sedihnya mengatakan jika Zhao Fan ada bersama mereka, mereka pasti akan baik-baik saja. Karena ia percaya Ifat pasti memiliki begitu banyak cara agar mereka semua aman. Tapi si gadis ungu Lei sangat kesal karena Ivan tidak ada di saat mereka membutuhkannya. Nona muda Luo ini tetap berpikir positif. Ia meyakinkan mereka semua kalau Ivan pasti akan menolong mereka. Ia yakin kalau Ivan akan segera kembali. Tapi tiba-tiba saja ia merasakan sesuatu. Ia merasakan kalau ia kehilangan kendali atas area di wilayah timur. Hal itu menandakan bahwa para penyusup sudah memasuki wilayah ini dari sisi timur. Dan tentu saja hal itu membuat para anggota keluarga Luo sangat panik. Ternyata di sisi timur memang sudah berhasil ditembus oleh Tuan Li dengan para tetua keluarga agung lainnya. Tuan Li ini masih saja terkagum-kagum karena melihat keluarga Luo bisa memiliki area pelindung yang begitu luar biasa. Ia meminta 3 tetua lainnya yang berada di ranah Tianxuan untuk bergerak ke arah sebelah timur dari mereka. Sedangkan 3 orang lainnya harus bergerak maju bersama dengan dirinya. Lagi dan lagi, si Nonau ini sangat terkejut karena ia merasakan kini di sisi selatan juga berhasil ditembus. Ia merasakan kalau orang-orang yang berhasil menembusnya cukup kuat. Ia juga mengatakan ketika mereka berhasil masuk, maka formasi area ini dapat dihancurkan. Hal ini pun tentu saja membuat mereka semakin panik menjadi makin panik. Kepala bandit ini yang sekarang menjadi tetua keluarga Luo mengambil inisiasi untuk mencoba mengulur waktu dengan cara menghadapi para penyusup ini. Tapi Nona Luo pun memperingati kalau para penyusup sangat-sangat misterius dan kemungkinan sangat-sangat kuat. Demi menebus dosa yang ia lakukan kepada keluarga Luo, ia pun membulatkan tekadnya untuk keluar dan mencoba melawan serta mengulur waktu. Begitu juga dengan gadis ungu Lei ini. Ia tidak ingin ayah angkatnya tewas dengan mudah.
ia juga berencana membantu ayah angkatnya. Ia juga memberikan pesan kepada nona muda ini, jika Ivan kembali, tolong gampar dia untuk dirinya. Nona Luo yang tidak bisa apa-apa kini hanya dapat memberikan wajengan untuk adiknya. Ia meminta adiknya untuk segera kabur dan mencari Ivan. Kalau ia berhasil menemukan Ivan, nona ini yakin semua akan baik-baik saja. Nona muda ini juga berencana untuk membantu mereka mengulur waktu agar adiknya dapat kabur. Kembali ke tempat Tuan Li. Kini para tetua dari 7 keluarga agung sudah berhasil masuk ke dalam lapisan pertama. Pak Tua Li yang ada di depan mereka melihat kalau ada seseorang yang keluar dari dalam portal arai ini. Ia pun memperhatikan dengan serius, kira-kira siapa yang akan keluar dari tempat itu. Dan ternyata yang pertama keluar adalah Pak Tua Botak ini. Para tetua dari bangsawan ini pun tertawa ketika melihat Pak Tua Botak keluar dari portal, karena Pak Tua ini hanya berada di tahap pertama Tian Xuan. Tapi tidak dengan Tuan Li, ia menyadari memang Pak Tua itu hanya berada di ranah Tian Xuan. Tapi mengingat Ivan yang berada di lapisan penempat tulang dapat membunuh para tetua yang berada di ranah Tian Xuan, tentu saja membuatnya tidak dapat diremehkan, apalagi Pak Tua yang ada di depannya berada di tahap Tian Xuan. Ia meminta tetua lembah Yaoming untuk mengurus Pak Tua yang ada di depannya. Dengan seluruh energi yang dimiliki Pak Tua Botak ini, ia pun mencoba menerjang tetua Yaoming. Dengan sekali tepuk, melambunglah Pak Tua Botak ini. Dan tentu saja membuat Tuan Li terkaget-kaget, karena ia tidak percaya kenapa tetua Luo kok jadi seperti ini. Tetua Yaoming pun mengatakan bahkan ia belum sempat menggunakan setengah kekuatannya, tapi Pak Tua ini sudah mau tewas. Jika bukan karena pelindung arai ini, Pak Tua itu pun pasti bakal tewas secara instan. Tapi lain hal yang ada di benak Pak Tua Li. Ia pun takut kalau Ivan tahu tentang tetuanya yang sudah terluka parah, karena ia sudah berjanji, tapi tiba-tiba saja ada serangan ke arah tetua Yaoming. Serangan itu pun berhasil dihindari dengan mudah. Ternyata serangan itu berasal dari pengawal keluarga Luo yang bernama Pang. Di sebelah Pang ada Nona Li, dan juga ada Nona Luo yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ia yang baru saja datang mencoba menyerang dengan jutsu naga arainya. Serangannya itu tidak berguna di hadapan tetua Yaoming, karena memang perbedaan level di antara mereka bagaikan bumi dan langit. Ia juga mengatakan kalau ia akan menghancurkan keluarga Luo, bahkan sampai ke tulang-tulangnya. Tentu saja kata-kata itu membuat mental dari keluarga Luo tersentak. Tuan Li pun mulai berpikir maksud keluarga yang dianggap oleh Ivan itu mungkin adalah keluarga yang penuh dengan kasih dan cinta. Tapi Nona Luo ini pun kembali mencoba menyerang dengan menggunakan arai yang diberikan oleh Ivan. Tapi serangan itu pun berhasil dihentikan dengan mudah. Bahkan kini ia yang menyerang, ia yang terluka. Ia mengatakan kalau level Nona ini terlalu kecil untuk menggunakan arai ini dan sangat tidak pantas untuk bertarung. Tapi tiba-tiba saja ada bercak darah di mana-mana. Dan itu berasal dari 2 orang tetua yang telah tewas dengan luka tembus di dadanya. Dan tubuh 2 orang itu pun tiba-tiba saja meledak. Tetua Yaoming yang melihat itu sembari gemetar, ia pun bertanya, "Pak Tua Li, apa maksudnya ini?" Pak Tua Li pun mengatakan kalau kau telah tertipu, ini adalah suatu jebakan. Ia yang takut dan panik langsung mencoba melarikan diri sekuat tenaganya, tapi dihentikan dengan dinding arai yang ada di depannya. Kini arai itu pun berhasil dikendalikan oleh Pak Tua Li.
Ia pun menyerang orang itu sembari berteriak kalau ia adalah tetua baru dari keluarga Luo. Ketika tetua dari lembah Yaoming langsung gosong, tidak tersisa. Mereka yang ada di sana pun sangat-sangat terkejut karena ada seseorang yang berada di tahap Shenzhou mengatakan kalau ia adalah tetua baru dari keluarga Luo. Dan hal ini pun dianggap terlalu menakjubkan. Di tempat 3 orang tetua lainnya, mereka melihat dari kejauhan ada 2 orang yang menghampiri mereka. Orang itu adalah Yifan dan Yang Song. Mereka memastikan kalau itu adalah Yifan dengan poster burunan yang mereka bawa. Melihat Yifan ada di depan, mereka pun berpikir kenapa master-master mereka masih belum kembali dan membantu mereka. Karena sejatinya mereka tidak mengetahui kalau para master mereka telah tewas di tangan tetua baru Luo. Yifan dengan sombong ia mengatakan kalau kali ini ia tidak akan turun tangan. Ia mengatakan kalau kali ini yang akan bertarung adalah tetua obat dari keluarga Luo. Yifan pun menyerahkan para 3 kroco ini kepada Yang Song. Mereka pun bertanya siapakah nama orang yang akan mereka lawan, karena tidaklah keren mengeksekusi orang yang tidak memiliki nama. Yang Song pun memperkenalkan dirinya sebagai New Yang Song, tetua baru keluarga Luo. Mendengar nama itu membuat mereka terkejut karena mereka tahu Yang Song telah tewas di kota Feng. Salah satu dari mereka yang berasal dari keluarga racun bertanya kenapa Yang Song mengkhianati keluarga racun. Yang Song mengatakan kalau ia tidak mengkhianati karena Yang Song yang mereka kenal sudah tewas di kota Feng dan dirinya kini telah dilahirkan kembali. Orang dari klan racun ini memberikan suatu isyarat kalau ia akan menyerang Yang Song dari depan dan meminta 2 orang lainnya menyerang dari samping. Kini ia pun mulai menyerang Yang Song dengan menggunakan teknik jurus racunnya yang terlihat seperti ular. Dan begitu pula dengan Yang Song, ia pun mengeluarkan racun 7 warna seperti benderanya ragil. Ia juga berhasil melahap 2 tetua yang tiba-tiba ingin menyerangnya dari samping dan meledakkan orang yang ada di depannya. Melihat mereka bertiga gemetar ketakutan membuat Yang Song menggila. Ia pun tertawa ala-ala Kang Jagal. Di balik itu semua, ternyata para kroco-kroco ini telah sampai di Gunung Batu. Mereka pun melakukan puji-pujian untuk para keluarga agung atas usaha berhasilnya menghancurkan keluarga Luo. Tapi mereka pun terkejut ketika melihat ada seseorang yang menghampiri mereka. Orang itu adalah Yifan. Yifan mengatakan kalau ia di sini hanya untuk menonton. Kepala keluarga Chai yang tahu Yifan sangat berbahaya, ia pun memberitahu Yifan agar segera kabur. Ia beranggapan kalau para keluarga bangsawan ini tahu kalau Yifan ada di sini, ia akan menjadi incaran dan takkan sempat untuk melarikan diri. Tapi berbeda dengan anaknya. Anaknya pun meminta ayahnya untuk segera mengeksekusi Yifan karena ia menganggap Yifan hanya berada di lapisan penempat tulang dan menyerahkan kepalanya kepada 7 keluarga agung lainnya agar mendapatkan suatu hadiah. Tapi ayahnya yang mendengar itu pun panik. Ia takut tindakan bodoh anaknya akan membuat mereka kehilangan nyawa. Yifan dengan angkuh mengatakan kalau tidak akan ada orang yang keluar dari sana. Jika memang ada salah satu dari mereka keluar, maka ia akan memberikan kepalanya. Tapi tak lama setelahnya ada seseorang yang berhasil keluar. Dan tentu saja hal itu membuat Yifan marah. Ia langsung mengeksekusi pria yang berhasil kabur itu. Tak lama setelahnya muncullah Yang Song di belakangnya. Sembari tertawa, ia mengatakan, "Terima kasih kepala pelayan, karena sudah membantunya membersihkan ikan." Tapi Yifan yang marah, ia mengatakan, "Tuan Yan, apakah kau tahu aku baru saja berkata kepada orang-orang ini
kalau tidak akan ada orang yang bisa keluar, dan jika ada yang berhasil keluar maka ia akan menyerahkan kepala. Yang Song yang panik, ia pun langsung berdalih, jika hanya masalah kepala, bukankah di sana ada 4 kepala yang masih segar, sembari menunjuk kepada 4 keroco itu. Dengar itu, 4 keroco ini pun langsung kena mental. Mereka pun langsung berlutut dan meminta ampun untuk nyawanya. Ivan mengatakan kalau hidup mati orang-orang ini akan ditentukan oleh bocah calon kepala keluarga Luo. Tak lama setelahnya muncul semua keluarga Luo. Mereka satu persatu mulai menyapa Ivan, dari tuan muda sampai penjaga keluarga Luo. Tapi berbeda dengan gadis ungu Li ini. Ia pun datang menghampiri Ivan dan langsung memberikan gambaran cinta kepada MC kita. Ia melakukan itu sembari menangis. Begitu juga dengan nona muda, ia pun menghampiri Ivan sembari mengucapkan selamat datang di rumah. Setelah mengucapkan itu, kini ia pun langsung saja pingsan. Mendengar kata-kata rumah membuat hati Ivan sedikit tersentil. Di ruangan tengah, kini Ivan menginspeksi satu persatu para anggota keluarga Luo. Ia pun memeriksa gimana perkembangan yang dialami mereka selama 2 tahun ini. Mulai dari Pak Tua botak ini, gadis ungu Li, sampai kepala penjaga Pang. Tuan muda Luo pun juga tidak luput dari pantauan Ivan. Ia merasa kalau bocah ini terlalu santai. Ia meminta kalau tuan muda harus berlatih 2 kali lipat lebih keras lagi. Mendengar itu membuat tuan muda ini bak kesambat petir. Ia mengatakan pelatihan neraka macam apa yang akan menunggunya. Setelah itu semua, Ivan pun meminta mereka semua untuk keluar. Kini hanya ada Yang Song dan Tuan Li. Ia juga meminta nona muda untuk segera masuk ke dalam ruangan. Ia mencoba memperkenalkan nona muda ini kepada 2 tetua baru mereka. Namun 2 orang ini pun sedikit termenung. Nona muda Luo memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan. Ivan yang melihat itu bertanya, ada apa dengan kedua orang ini? Yang Song pun mulai bersuara. Ia merasakan keluarga Luo tidak seperti yang ia bayangkan dan tidak sesuai dengan yang Ivan katakan. Ivan yang mendengar itu, ia pun sedikit menaikkan suaranya. Ia mengatakan kalau sampai pada saat ini, ia bahkan hampir tidak pernah berbicara tentang keluarga Luo. Yang Song pun menjawab, bukankah Ivan mengatakan kalau keluarga Luo adalah keluarga terkuat di Kekaisaran Tianyu? Ivan yang sangat marah, ia pun kini mengeluarkan auranya, dan ia merasa kalau Yang Song menyalahkan dirinya. Melihat itu, kedua orang ini pun sedikit tersentil mentalnya. Nona muda ini pun mengatakan sesuatu untuk menurunkan tensi di antara mereka. Ia mengucapkan terima kasih kalau sebelumnya mereka berdua bersedia menjadi keluarga Luo. Dan ia merasakan kalau dirinya sebagai keluarga kecil merasa tidak pantas untuk kedua orang hebat ini. Ia juga mencoba meyakinkan mereka dengan adanya Ivan di keluarga Luo, maka semuanya akan baik-baik saja. Dan keluarga Luo pasti tidak akan memperlakukan mereka dengan buruk. Tapi ia juga tidak melarang mereka jika mereka ingin meninggalkan keluarga Luo. Ia hanya menganggap kalau keluarga Luo tidak beruntung bisa memiliki orang-orang kuat seperti mereka. Tak seperti nonanya yang santun, Ivan pun langsung ngegas dengan mengatakan kalau kalian berdua bajingan. Ia juga mengatakan kalau kalian pikir keluarga Luo lemah, ia bisa menjamin kehidupan kalian. Ia juga mengatakan kalau dalam waktu kurang dari 10 tahun, keluarga Luo akan melampaui dari 7 keluarga agung lainnya. Ia juga mengatakan jika kalian ingin keluar, maka ia akan mengirim mereka semua keluar.
keluar alam dunia mungkin maksudnya. Mendengar peringatan keras dari Ivan dan sadar kalau nyawa mereka sudah berada di tangan Ivan, sejak ada ulat sutradara itu membuat dua orang ini berlutut dan memberikan hormat serta maaf kepada nona muda Luo. Melihat orang-orang kuat berlutut di hadapannya, ia pun meminta mereka untuk segera bangkit. Tapi tidak dengan Ivan, ia masih saja kesal dan marah. Ia mengatakan kalau urusan dengan nona sudah selesai, tapi tidak akan ada hal-hal seperti ini ke depannya. Ia mengatakan hal ini sembari mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, yang membuat Yang Song dan Tuan Li hanya bisa terdiam. Kini Ivan pun menyuruh mereka untuk segera keluar. Nona muda Luo yang melihat itu menyadari kalau kini Ivan sudah sangat berubah. Ia bahkan hampir tidak lagi mengenali sifatnya Ivan, karena ia kini sangat keras dan tegas kepada semua orang. Ivan mengatakan ia melakukan hal ini demi kebaikan mereka ke depannya. Ivan juga memperingatkan kalau Nona Luo harus berhati-hati dengan orang-orang di sekitarnya. Karena mungkin saja ada orang-orang yang paling kau percayai hari ini, ada kemungkinan ia akan menjadi musuhmu di masa depan. Nona Luo yang mendengar itu, ia pun tahu kalau arah pembicaraan ini kemana. Ia pun mengatakan kalau Ivan adalah orang yang sangat buruk. Ia juga mengatakan apakah Ivan akan menjadi musuh mereka suatu saat nanti. Dengan senyum jahat, Ivan mengatakan mungkin saja. Nona muda ini mengatakan jika hari itu tiba, ia memilih untuk mati di tangan Ivan daripada harus mati di tangan musuh. Mendengar itu semua membuat mental Ivan sedikit tersentil. Di luar kediaman keluarga Luo ada seseorang yang memantau dari jarak jauh. Mereka adalah 4 orang jenderal yang berada di bawah kendali langsung Dewa Perang Kekaisaran Tianyu, yaitu Marshal Dugu. Ivan pun sadar kalau ada orang-orang kuat di depan tempat mereka. Ia pun langsung bergerak untuk menyapa mereka. Ivan yang keluar, ia pun memperkenalkan dirinya sebagai pelayan keluarga Luo. Ia pun mempertanyakan tujuan keempat jenderal ini ke tempatnya. Mereka berempat pun mulai memperkenalkan dirinya, dimulai dari pria kuning yang bernama Dugu Feng, pria kipas Dugu Lin, pria rambut merah Dugu Hao, pria besar ini bernama Dugu Shan. Mereka berempat memiliki keahlian masing-masing, dan mereka juga terkenal sangat hebat dalam menjalankan misi negara. Mereka berempat selalu saja mengikuti kemana Marshal Dugu. Mereka juga mampu membunuh para tentara-tentara musuh dengan sangat mudah. Ivan pun menyadari sesuatu. Jika mereka berempat ada di sini, berarti ada sesuatu hal yang pasti. Dugu Lin mulai berbicara. Ia mengatakan kalau ia sudah berjalan ribuan mil hanya untuk memenuhi permintaan Marshal Dugu. Ivan pun mengatakan ia mengambil suatu kesimpulan, berarti Marshal Dugu akan segera datang beberapa saat lagi. Tanpa banyak bicara, Ivan pun mengatakan kalau begitu ia akan memberitahu nonanya tentang masalah ini, dan kalian semua bisa kembali lagi nanti. Dugu Hao, si pria rambut merah, mengatakan kalau mereka sudah berjalan ribuan mil, tapi kenapa tidak diizinkan masuk? Ivan pun menjawab, kalau kalian kesini untuk membantu keluarga Luo, hal itu sangat bagus. Tapi bagaimana kalau kalian berasal dari kelompok yang sama dengan orang-orang yang menyerang keluarga Luo? Dan jika itu benar, maka hal itu akan membuat bencana bagi keluarga Luo. Sebenarnya Ivan pun sudah tahu kalau mereka semua memang asli 4 jenderal perang Kekaisaran Tianyu. Tapi yang diharapkan Ivan adalah Marshal Dugu sendiri yang akan menemui mereka. Sedangkan dari sudut pandang 4 jenderal ini, hal itu pun masuk akal.
karena mereka menganggap kalau Ivan sangat berhati-hati. Du Gufeng mencoba meyakinkan Ivan dengan mengeluarkan token emas atau tanda nama stempel milik keluarga kekaisaran. Tapi Ivan tetap saja menolaknya dengan santun. Ia hanya mengatakan kalau akhir-akhir ini banyak sekali barang-barang palsu. Du Guhao, si rambut merah yang sudah sangat kesal, ia ingin menerobos saja karena ia menganggap hal ini terlalu berleha-leha dan membuang-buang waktu saja. Ia juga sangat kesal karena dihalang-halangi oleh Ivan. Ivan dengan licik mengatakan kalau hal itu dilakukan, lantas apa bedanya mereka dengan para bandit. Mendengar itu tentu saja membuat mentalnya rusak. Du Gufeng langsung saja meminta maaf atas tindakan saudaranya. Ia juga bertanya lantas apa yang harus ia lakukan agar Ivan percaya kalau dirinya memang utusan yang dikirim resmi oleh Marshal Dugu. Dengan simpel namun menusuk, Ivan pun hanya mengatakan, "Bukankah kalian bilang kalau Marshal Dugu akan segera datang? Maka tunggu saja sampai Marshal Dugu benar-benar datang." Ia pun mengatakan hal itu sembari masuk ke dalam portal. Du Gufeng yang tidak tahu harus berbuat apa, ia hanya mengatakan kalau di tempat terpencil seperti ini ada seseorang yang dapat memasang formasi arai sebesar ini, maka Marshal Dugu memang harus datang sendiri. Beberapa hari kemudian, Ivan pun menyadari kalau ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi di luar sana. Ia telah mengatur semua rencana dan mempersiapkannya. Di depan kota Feng, banyak sekali kuda-kuda perang yang bergerak ke arah gerbang kota, bersamaan dengan bendera-bendera kekaisaran. Itu semua dibawa oleh ratusan atau ribuan pasukan di belakangnya. Keempat jenderal perang ini pun terlihat berlutut untuk menyambut seseorang yang akan segera tiba. Dia adalah Marshal Dugu, sang dewa perang kekaisaran Tianyu. Dan rada-rada lelah Bang Jack terlalu banyak ngoceh hari ini. Kita akhiri video ini di sini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Soal harga bakso dan janda tidak perlu dibahas lagi. Sekarang fokus kalian untuk cari duit. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!